Saudara, hari ini saya ingin mengajak merenungkan satu topik bagaimana Allah melawat kita. Rupanya nas dari Lukas pasal yang ke-19 ini ketika saya cek coba di file saya, hampir setiap Jumat Agung, hampir setiap masa Minggu Sengsara kita bawakan, sekalipun dalam topik-topik yang berbeda. Itu menunjukkan kekayaan dari teks yang ada dalam Lukas 19. Hari ini pun saya akan mengajak kita untuk membaca dari Lukas pasal 19. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 19. Kita akan membaca ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 sampai dengan 44. Saya akan membacakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan 44. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat di Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudara-saudara, ketika kita berbicara Minggu Palmarum atau yang lebih dikenal dengan Minggu Sengsara, kita memperhatikan peristiwa itu begitu gegap gempita pada masanya. Karena pada waktu itu kan kemanapun Yesus pergi, itu selalu banyak orang mengikutinya. Apalagi Yesus melakukan mujizat-mujizat juga, makin banyak orang mengikutinya. Dan sebagaimana diceritakan dalam Lukas, kita bisa melihat apa yang terjadi. Setelah mendekati Yerusalem, ya, di akhir-akhir pelayanan Yesus menyuruh muridnya dan orang banyak itu mengikuti, ya. Tadi diceritakan nanti suruh pinjam keledai, cari keledai dan akan menemukan keledai juga, ya. Dan seperti yang dikatakan Yesus, itulah yang dialami murid-murid.
Singkat cerita mereka pulang dan mereka mulai masuk ke Yerusalem. Saudara, tanpa dikomando, orang-orang banyak itu memiliki perasaan yang nyaris sama mungkin. Karena gambaran seorang pemimpin menaiki keledai itu gambaran yang umum bagi orang Israel tentang siapa? Tentang Mesias. Jadi raja Israel itu sebenarnya bukan raja yang naik kuda. Kalau sudah membaca perjanjian lama, binatang itu yang dinaik ke raja itu sebenarnya keledai harusnya. Bukan kuda. Maka kalau ketika Yosua mengalahkan bangsa-bangsa itu, salah satu yang dihancurkan itu binatang kuda. Mulai Raja Salomo lah, Salomo mengimpor kuda dari Mesir. Maka itu sebenarnya diperhitungkan sebagai satu pelanggaran oleh Tuhan. Karena nggak boleh. Apa yang mau dikatakan? Bahwa figur Raja Israel itu sebenarnya figur yang lemah lembut. Figur Raja Israel itu bukan figur Raja perang, Raja damai. Maka gambaran ini yang tidak didapat dalam kenyataan dari raja-raja Israel sebelumnya, ini menjadi figur gambaran seorang Mesias. Bahwa nanti seorang Mesias yang sesungguhnya itu akan datang dan mengendarai seekor keledai. Sudah, maka mungkin ketika melihat Yesus mengendarai seekor keledai itu, gambaran mereka semua itu menunjukkan bahwa mereka mengerti firman Allah. Artinya mengerti berita itu. Ya, mengerti dalam pengertian untuk itu ya. Karena nanti akan ada saya jelaskan lagi. Mereka sama-sama diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Kalau di bagian lain di Matius, Markus dikatakan apa? Hosana, Hosana, Hosana. Tanpa dikomando, saudara. Ya, saya yakin tidak ada tim cheerleadernya di depan kemudian ayo kita bicara sama-sama Hosana, Hosana. Enggak, saya yakin tidak ada. Mereka spontan semuanya itu. Saudara, kalau saudara melihat satu gambaran yang sedemikian, apa yang saudara pikirkan? Saudara pasti berpikir bahwa wah, orang itu betul-betul mengenal Tuhan. Orang itu betul-betul tahu siapa Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan menyangkut peristiwa masuknya Yesus di dalam Yerusalem ini. Saya memberikan topik hari ini, bagaimana Tuhan Allah melawat kita. Tuhan Allah melawat kita. Saya sebenarnya kasih tanda tanya, Tuhan Allah melawat kita, saudara. Saya akan membagi dua bagian pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada kita semua dalam bagian pertama ini. Saudara, apakah saya dan saudara sudah mengikut Yesus? Apakah hari ini saya dan saudara sedang mengikut Yesus? Kalau saudara melihat kisah dari perjalanan Yesus menuju Yerusalem tadi dari pasal 19 ayat 37 sampai 40. Secara umum kita berpikir mereka mengikuti Yesus. Betul ya? Bahkan mereka bukan hanya mengikut, mereka mengikut dengan sungguh-sungguh. Mereka merayakan, mereka menyambut Yesus sebagai seorang raja. Tapi pertanyaan, benarkah mereka sedang mengikut Yesus? Saudara-saudara, Alkitab mencatat dengan jelas sebetulnya kenapa orang banyak ini mengikuti Yesus. Iya kan? Memang dikatakan begitu ya di dalam ayat 37 kalau sudah benar. Semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan segala nyanyian. Oleh karena apa? Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Oke. Saudara, mereka memuji, memuliakan Yesus, mengagungkan Yesus oleh karena mujizat yang telah mereka lihat.
Sebenarnya ayat yang lain juga berkata yang sama. Kalau saudara membuka dalam Yohanes sama juga disebut. Hampir sana ada ya. Yohanes yang ke ayat 6 pasal 6 ayat 26. Yuk kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Sudah ada banyak orang sepertinya mengikut Yesus. Padahal mereka atau kita sedang tidak mencari Yesus. Saudara-saudara sepertinya mengikut Yesus padahal saudara-saudara sedang tidak mencari Dia. Apa yang kita cari? Mujizat? Apa yang kita cari? Makanan? Apa yang kita cari? Kesenangan? Apa yang kita cari? Kebanggaan? Bisa? Apa yang kita cari? Saudara, makanya pada waktu saudara-saudara sebagai perjalanan sebagai orang beriman, pernahkah saudara menanyakan itu? Tuhan, aku sebenarnya mengikut Engkau atau tidak ya? Saudara, nyanyian penyembahan tadi, nyanyian yang lama itu. Ketika saudara mengatakan, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci. Apa katakan? Berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Saudara, apakah saudara, oh ya Tuhan, kami di sini memang mau menyembah Engkau. Saudara, dari mana kita tahu atau kapan kita bisa mengerti apakah saya dan saudara mengikut Yesus atau belum? Benar-benar mengikut Yesus atau tidak? Sebenarnya contoh kumpulan orang banyak itu bisa menjadi satu gambaran kita. Orang banyak itu di sini sekarang berbicara Hosana, Hosana, Hosana. Tapi nanti dia akan berteriak gak lama lagi tuh. Hosana itu berubah jadi salibkan dia, salibkan dia. Saya sengaja buat suaranya jelek. Karena saya kesel dengan diri saya sendiri. Kadang mungkin itu saya kan. Hosana, Hosana. Tapi nanti salibkan, salibkan. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang mereka kira, apa yang mereka pikirkan tidak seperti apa yang Yesus kerjakan. Saudara, kesalahan banyak orang mengikut Yesus itu karena dia mengikut dengan cara pola pikirnya sendiri. Bukan benar-benar mengikut Yesus. Dan banyak orang seperti orang banyak karena melihat mujizat atau karya yang Yesus lakukan. Ya, memang saya ambil ayat ini beberapa kali saya ambil karena saya rindu dalam masa-masa merenungi masa pasien ini kita betul-betul merenungi apakah benar kita mengikut Tuhan Yesus atau tidak ya. Dalam perjanjian lama itu saya senang istilah ini. Ini bukan karena memang ini jadi rumus ya. Rumus. Jadi definisi gitu. Saudara, Ayub itu orang yang percaya kepada Tuhan. Sangat percaya. Saya yakin dia mengajak istri dan anak-anaknya percaya. Ayub orang yang saleh. Orang yang taat. Tapi apa yang dialami Ayub sama sekali tidak mencerminkan dia orang taat. Apa itu? Dalam konteks waktu itu ya. Karena pada waktu itu orang percaya pokoknya kalau taat kepada Allah itu pokoknya kehidupannya semua baik lah.
Memang part satunya sepertinya semua baik kan? Ayub jadi orang yang suci, Ayub orang yang kaya, mananya baik semuanya. Ayub sebagai seorang pria imam itu menjalankan fungsi keimamannya, berdoa, mengadakan persembahan untuk melindungi anak-anaknya. Tapi itu part satu. Bagian kedua udah beda. Apa yang terjadi? Semua itu hilang dalam waktu yang lebih pendek. Dalam waktu sekejap lah istilah kita. Kekayaannya ludes, anaknya pun gak ada. Sekarang tinggallah Ayub dan nyonya Ayub. Saya gak tahu. Ada yang tahu nama istrinya Ayub? Bu Ayub, benar. Jadi nama istrinya Pak Ayub ya Bu Ayub ya. Memang gak usah lah disebut nama istrinya di sini, karena ya kan Bu Ayub aja ya. Jadi tinggal itulah. Dan Ayub pun kondisinya bagaimana? Semua sudah parah lah. Makanya Alkitab mencatat bagaimana Ayub itu sampai tidurnya di atas abu, bahkan pakai itu kayak beling gitu untuk garuk-garuk. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi pada suamimu, gimana istri-istri? Suamimu saleh lagi, kayak gitunya hasil kesalehannya. Kira-kira gimana ibu-ibu? Ini ceritanya pas ketepatan suami ya. Gimana istri-istri? Atau sebaliknya, suami-suami istrinya begitu saleh, akhirnya istrinya kayak gini, bau budukan begitu ya, tidur di atas batu abu. Kira-kira suami-suami bagaimana? Ini suami-suami yang males lah ya, ecek-eceknya. Ya, gimana kira-kira? Apakah Anda begitu mendukungnya? Ayo Pak, nggak apa-apa, ayo tetap setia, ayo tetap setia Pak, ayo Pak, ayo tetap taat. Berarti seperti itulah kalau istri soleha. Tapi gambaran ini sebenarnya bukan hanya berbicara gender ya, bukan. Gambaran orang yang mengikut Tuhan Allah tetapi sebenarnya dia sedang atau hanya fokus kepada berkat-berkat Tuhan Allah saja. Maka ketika istri Ayub yang mungkin juga ini mewakili banyak orang, bukan hanya istri-istri, ketika kita mengikut Tuhan dan mengalami kesulitan, maka apa yang dibilang? Sudahlah, kutuki Tuhanmu itu dan matilah. Mau ngomongnya nadanya marah, mau lembut, itu kan jahat kan? Karena bisa lembut, bisa, kita kan gak bisa menafsirkan kan. Kira-kira istri Ayub itu ngomongnya gimana? Apakah dia model orang Solo? Ayub, silakan kutuki Tuhan Allahmu dan matilah. Ya, atau modelnya orang utara? Ya. Udah aku bilang, yuk, ya, gitu. Orang utara bisa dua versi kan? Mau keras, mau lembut tetap mengerikan kan? Saya tidak mau fokus di sana. Yang saya fokus ayat ini. Karena ini menjadi ayat yang sering kali saya ingat, saya hafal ketika saya dalam kesulitan. Kita baca bersama-sama yuk. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah engkau hanya menerima maunya yang baik aja dan tidak mau yang buruk? Dalam kehidupan kita, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus hanya karena penyertaan berkat-berkatnya saja, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang gila dalam pengertian ini. Hanya ingin menerima yang baik saja, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik. Itulah yang dialami orang banyak ketika mengikut Yesus. Ketika Yesus mengadakan mujizat, wah hebat, hebat. Hosana, hosana. Ketika Yesus melakukan perkara-perkara besar, wah dia yang paling teriaknya keras. Kayak iya-iyanan aja gitu. Kayak iya kali gitu ngikut Yesusnya. Tapi ketika apa yang diharapkan tidak sesuai,
Mungkin dia juga yang paling keras ngomong, udah salibkan, salibkan. Kadang-kadang benar juga ya saudara. Saya mau katakan kepada Anda, dari mana-mana saya suka alami. Orang yang paling suka dengan kita itu yang paling pertama membenci kita. Kadang-kadang, ya kan? Orang yang paling memuji-muji kita itu, itulah orang yang paling pertama itu nimpuk batu sama kita. Kadang-kadang, ya, jadi nggak selalu sih. Nah ini yang Yesus alami kan, orang-orang banyak itu. Maka pertanyaan saya kepada kita, apakah kita saat ini sedang mengikut Yesus? Atau kita seperti orang banyak ini? Kita sebetulnya sedang tidak mengikut Dia. Kita hanya ingin mengharapkan berkat-Nya. Saudara, bagaimana kita bisa mengikut Yesus dengan baik? Ketika kita mengikut Yesus itu, fokuslah kepada Yesusnya, pribadinya, bukan pada apa yang Dia buat dalam hidupmu. Karena ada banyak hal yang saya dan saudara tidak mengerti apa yang Allah akan lakukan dalam hidup kita. Orang banyak tadi juga enggak mengerti apa yang Yesus mau lakukan. Dia pikir dia mau mendeklarasikan dirinya sebagai seorang raja di Yerusalem. Tapi justru Yesus mau masuk apa? Penderitaan demi penderitaan dan bahkan sampai mati di kayu salib. Mereka enggak pikirkan itu. Maka ketika kita mengikut Yesus, yang Tuhan Yesus ingin, kita fokus kepada Dia. Ketika kita mengikut, percaya kepada Tuhan Allah, kita fokus kepada Tuhan Allah. Mau baik, mau buruk yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan, saya tetap percaya kepada Engkau. Maka contoh yang sangat ideal sebetulnya, yang saya juga senang kutip ayat ini. Karena ini ayat yang luar biasa menurut saya, versi saya, pernyataan iman. Yaitu cerita dalam perjanjian lama. Sadrah, Mesah, Abednego. Sadrah, Mesah, Abednego itu orang-orang muda yang sangat takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan sekalipun mereka tinggal di tengah-tengah bangsa buangan. Di bangsa lain maksudnya, dia sebagai buangan kan di Babel. Dan tantangan yang mereka hadapi itu tantangan iman. Kita semua hafalkan tantangannya apa? Orang itu pada waktu itu membuat patung dan sebenarnya memang dibuat untuk menjebak orang-orang itu juga sih, saudara. Dan apa dikatakan? Semua orang tanpa terkecuali harus menyembah patung itu. Kalau tidak menyembah patung itu, hukumannya fatal loh, mati, ya kan? Matinya ngeri lagi, ya. Kenapa? Dimasukkan ke dalam dapur api yang panasnya berapa kali lipat? Berapa kali lipat panasnya? 7 ya, 7 kali lipat ya, atau berapa kali lipat lah. Ya. Panas banget ya saudara. Bayangkan. Dan Sadrah, Mesah, Abednego menghadapi tantangan itu. Apakah Sadrah, Mesah, Abednego nyerah? Tuhan, gak apa-apa ya Tuhan. Hati saya enggak, Tuhan, hati saya tetap sama Tuhan. Ini untuk mengelabui orang itu ajanya. Saya sujud cuman formalitas Tuhan. Kalau kita kan suka gitu ya. Yang penting hatinya enggak, kan kita suka gitu memperdebatkan hati. Yang penting hati saya enggak, cuman fisik kok. Wah, emang apa bedanya fisik dan hati? Ya kan? Sadrah, Mesah enggak mau gitu. Apakah Sadrah, Mesah bilang, Tuhan ini sudah kepepet nih, bagaimana nih? Kalau saya mati, habislah, saya enggak bisa memberitakan tentang Tuhan Allah. Ya karena waktu itu belum mengenal istilah Injil kan. Berarti saya enggak bisa memberitakan dong Allah. Lebih bagus kan saya cuma sedikit, oh Tuhan cuman gini-gini aja kok fisiknya. Terus saya bisa nanti berubah lagi bersaksi. Dia juga enggak ambil itu. Statementnya itu luar biasa. Ketika orang itu menekan dia, ya. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini pernyataan iman yang luar biasa. Kalau Tuhan yang kami percaya, kalau Tuhan Yesus yang saya percaya, kalau Tuhan Allah yang saya selalu ikuti mau menolong saya, Dia akan menolong. Tapi kalau Tuhan tidak mau menolong pun, tidak mau melepaskan saya pun, saya sekali-kali tidak akan menyembah patung Tuhanku. Saya sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya tetap ikut Dia. Ini iman. Ini berarti saya dan saudara sedang mengikut Dia. Saudara mengikut Tuhan Yesus bukan karena pas saudara diberkati, bukan. Mengikut Tuhan Yesus bukan supaya saudara hidupnya oke, baik-baik saja, semua lancar, bukan. Mengikut Yesus dalam segala situasi, baik senang ataupun tidak. Saudara, di dalam ayat yang ke-41-44 dikatakan demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, kota Yerusalem maksudnya, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Kubu lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala kejurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Perhatikan di sana, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ketika Yesus dekat Yerusalem, Dia menangisi Yerusalem. Yerusalem ini kan sebetulnya dari namanya aja Yerusalem. Yerusalem itu dari dua kata, Ir. Ir itu kota, Salem ya Salem, Salum. Kota damai sejahtera. Tapi Yerusalem gak pernah damai sejahtera. Gaduh mulu. Dari dulu sampai sekarang. Iya kan? Kenapa? Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka butuhkan untuk damai sejahteranya. Gak mengerti. Di dalam kitab Injil Lukas paling tidak dicatat 4 kali Tuhan Yesus nangis untuk Yerusalem. Nanti dalam masa setelah ini sama itu, nanti kan waktu Yesus mikul salib kan juga ada kan cerita Yesus menangisi putri-putri Yerusalem. Kenapa? Sekali lagi karena mereka tidak mengerti damai sejahtera. Apa yang dibutuhkan untuk damai sejahtera? Tuhan Yesus menangisi Yerusalem karena Yerusalem tidak tahu Allah sedang melawat. Dengan atau melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah melawat umat itu, kota itu. Tapi Yerusalem tidak tahu, tidak menerimanya. Kenapa? Karena Yerusalem mempercayai atau dari sudut pandangnya sendiri. Saudara, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita fokus kepada Dia, mengikuti kehendak-Nya. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu sama sekali tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini bukan hanya dalam hal yang negatif saja, positif ya. Positif maksudnya bukan ada dalam hal yang gak enak aja, kadang dalam hal yang bagus juga. Ada banyak kehendak Tuhan itu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi ketika kita orang percaya kepada Dia, belajarlah untuk taat. Kalau memang Tuhan menginginkan itu, terimalah, lakukanlah.
Ada banyak kita mengikut Tuhan tapi kita penat sibuk dengan berbagai urusan kita. Sampai-sampai Tuhan datang pun gak tahu. Sampai-sampai Tuhan hadir di situ pun gak ngerti, gak merasakan. Bukankah banyak kita kadang juga seperti itu kan? Kita mengikut Tuhan tapi kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Tuhan datang gak ngerti kita. Saudara, mari kita membuka dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga itu. Kita akan baca bersama-sama ya. Saya tidak tulis di PPT. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 ya. Mari kita membacanya. Wahyu pasal 3 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jangan sampai hari ini Tuhan mengetuk pintumu pun kau gak dengar. Jangan sampai Tuhan hari ini ingin masuk dalam hidupmu pun kau gak dengar. Tapi kau bilang kau mengikut Yesus. Karena fokus kita bukan Tuhan Yesus. Sudah ada banyak kesulitan yang kita hadapi, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang kita bisa lihat, ada banyak hal pertimbangan kita. Tapi di antara carut marut semua itu, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, fokus saja kepada Tuhan Yesus. Sudah ada satu cerita lucu, kemarin waktu kami pergi karena ada tour gate-nya kan, ada bawa bendera, hijau benderanya tinggi. Tapi ada beberapa orang itu yang sibuk dengan dirinya sendiri. Suatu ketika kejadian saudaraku. Jadi itu karena jalan gang-gangnya kecil ya, ini gak tahu sibuk urusan apa nih orang ini. Jadi kami lewat. Sampai di tempat, kami kehilangan 3 domba, 3 orang. Kemana tadi ibu-ibu tadi? Gak tahu lah mungkin kemana ya, itu jalan banyak terus banyak gangnya, gimana mencarinya kan. Jadi itulah karena kadang kalau dalam satu tim itu kita muda sendiri ya, kita ujung-ujungnya kita. Jadi saya itu dengan kemudian pemandu kami masih muda, kami carilah. Cari sana tuh mana setiap gang, gak ketemu. Itu gang begitu luas gimana ketemunya. Ya. Jadi terus saya berpikir begini, sudahlah. Saya bilang sama guide-nya kan, udahlah kita pulang sajalah. Saya percaya dia pasti balik di tempat awal tadi. Kita berangkat, saya bilang. Udah balik ah. Dia bilang. Terus saya bilang sama pembimbing kami kan, aduh Pak nggak ketemu lah, kamu sudah capek, dia bilang. Itu pasti baliknya ke sana, ya. Kalau nggak balik biar aja lah mereka cari taksi, saya bilang gitu kan. Karena nggak ketemu. Kenapa? Ya mereka nggak ikuti kita. Jadi saudara, saya berpikir kalau kita ngikut Yesus, ikuti aja Yesus itu, lihat aja Yesusnya. Gak usah sibuk lihat yang lain. Yesus kemana sudah ya? Kasarnya begitu analoginya. Maka ketika kita mengikut Tuhan Yesus di tengah-tengah begitu banyak pilihan, di tengah begitu banyak yang apa bisa menggoda pikiran kita tetap fokus Dia. Supaya ketika Tuhan betul memang lawat engkau pun mengerti. Apa yang dibutuhkan untuk damai sejahtera kita? Bukan mujizat. Ya. Apa yang dibutuhkan? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka ketika dikatakan di Wahyu apa? Aku mengetuk, jika engkau membukakan, apa dikatakan? Aku akan makan bersama-sama engkau. Saudara, biarkan kita semua sebagai orang percaya, kita fokus kepada Tuhan Allah. Sehingga ketika Tuhan Allah melawat kita, kita tahu, kita menyadari akan hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Dia. Karena anugerahnya, kasihnya. Tuhan ampuni kami kalau kami kadang juga seperti orang banyak tadi. Yang mengikut Engkau tetapi kami tidak fokus kepadamu. Kami sibuk dengan urusan-urusan kami sendiri, bahkan kami seringkali tidak melihat Engkau.
Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan sekali lagi, selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Selidikilah setiap kami pribadi. Apakah kami sungguh-sungguh mengikut Engkau? Apakah kami sudah sungguh-sungguh mengikut Engkau dan mengikuti segala kehendak-Mu? Ampuni kami kalau kadang kami juga dalam kenyataannya kami seperti orang banyak. Sebentar kami katakan haleluya, sebentar kami mengeluh. Sebentar kami katakan hosana, sebentar kami merendahkan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sebentar kami memuji Tuhan, sebentar kami menggerutu dan mengeluh yang hal yang lain. Tuhan, ampuni kami. Dalam minggu sengsara ini kami semakin rindu. Hidup kami mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau melawat kami. Dan biarkan kami setiap pribadi menyadari satu-satunya yang sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami adalah Engkau. Apapun situasi kami hari ini, karena Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas segalanya. Bahkan Engkau Tuhan Allah yang dengan kasih-Mu telah menebus, menyelamatkan kami. Biarkan setiap kami semua yang ada di tempat ini, kami membuka hati kami, mempersilahkan Engkau masuk dan menguasai seluruh kehidupan kami. Dan biarkan dalam perjalanan kami mengikut Engkau, kami selalu fokus kepada Engkau saja. Pimpin kami ya Tuhan, sertai kami. Kami rindu pujian yang keluar dari mulut kami, tetap pujian haleluya, tetap pujian hosana. Bukan salibkan dia, salibkan dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sungguh mengucapkan syukur. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita.